yang ketiga. Minggu yang ketiga biasanya sore ada perjamuan kudus, nanti sore ada perjamuan kudus. Kalau Bapak Ibu masih pertahankan pelayanan Bapak Ibu seperti dulu, datanglah. Tapi kalau sudah tidak, ya sudah tidak bisa lagi, ya kembali lagi seperti dulu. Tapi kalau bisa, datanglah, cari Dia. Dan Tuhan izinkan kita makan dan minum tubuh darah Yesus. Mari pesan Tuhan kepada kita pada pagi hari ini. Di dalam 1 Petrus 4 kita boleh membaca mulai dari ayatnya yang ke-7, 8, 9, 10 dan 11. 1 Petrus 4 ayatnya yang ke-7, 8, 9, 10 dan 11. Cukup sampai situ, kita akan kupas dan kita berusaha supaya bisa cepat selesai. Sebentar juga Saudara Ivon, supaya Bapak Ibu jangan, lu kenapa Ivon kok cepat pulang? Ada apa ini kok cepat? Kok pemimpin pujian belum selesai sudah pulang? Tidak jadi contoh. Tidak, Ivon sudah pesan sama saya. Om, saya ini ada tugas dari sekolah. Jam 9 harus ada di Ciputra Ward. Ya, karena sekolah mereka ini murid-muridnya kurang. Ya, jadi mereka ditargetkan dan mereka diminta agar supaya kamu harus cari murid yang sebanyak-banyaknya. Kalau kamu tidak dapat murid yang sebanyak-banyaknya, nanti sekolah kita tidak bisa jalan. Kalau sudah tidak bisa jalan, berarti kehidupan kita juga disetopkan. Kebutuhan-kebutuhan kita disetopkan. Jadi mereka juga tetap berusaha. Tetapi kita melihat tetap berusaha, mereka tetap datang dulu sama Tuhan. Nah itu yang jadi contoh. Tadi Ivon bilang, Om nanti jam 8:30. Saya berpikir betul ya. Mall bukanya jam 9. Ya, tidak ada mall buka ini jam 9 buka, ya jam 8 lebih jalan sini Ciputra hanya 10 menit. Karena apa? Saya bilang saya setiap hari ke sana. Ya, di depan saya pergi olahraga 10 menit saja sudah sampai. Mari kita berusaha dengar sampai selesai. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam 1 Petrus 4 ayatnya yang ke-7, perikop di sini dituliskan hidup orang Kristen. Ya, hidup orang Kristen. Kita ini kan orang-orang Kristen. Ya, orang apa kamu? Agama apa? Orang Kristen. Bu Retno, kamu agama apa? Kristen. Ya, orang Kristen hidupnya bagaimana? Ya kan? Harus hidupnya bagaimana? Lo orang Kristen kok hidupnya kok macam begini? Orang Kristen kok modelnya kok macam begini? Orang Kristen kok model macam begini? Jadi batu sandungan. Tapi kalau kita menjadi orang Kristen, menjadi teladan dalam hidup ini, itu luar biasa. Kemarin saya hanya dengar satu hamba Tuhan, dia berkata, di situ firman Tuhan mengatakan di dalam satu gereja, di dalam satu berjemaat ada 5 jawatan yang dikasih. Apa jawatan apa? Nabi, guru, penginjil, gembala, dan rasul. Ya. Mana yang lebih besar, dia bilang. Mana lebih begini. Dia hanya ngomong, yang paling besar adalah orang yang teladan. Menjadi contoh dan menjadi teladan. Sekali lagi, menjadi contoh dan menjadi teladan. Tadi pagi, saya biasanya jam 5, saya video call dengan seorang dokter, ngobrol-ngobrol dengan dia. Dia bilang, iya ya, tante ini jadi teladan ya. Tapi itu tante sudah siap, ini hari Bapak Pendeta pakai baju apa? Saya video call pakai baju ini, oh iya, dasi, oh iya, jas ini, oh iya, celana apa, ikat pinggang apa. Oh iya ya, ibu tante ini jadi teladannya, istri ya jadi teladan. Maka itu saya minta juga istri-istri yang ada di sini, cuma sayang banyak istri-istri yang tidak ada. Jadi teladan, kalau mau jadi berkat, jadilah teladan. Dari 5 jawatan ini dia bilang hanya satu, dia bilang yang paling betul-betul ya orang yang jadi teladan. Gembala kalau tidak jadi teladan kan percuma. Penginjil kalau tidak jadi teladan kan percuma. Guru kalau tidak jadi teladan kan percuma. Ya, apalagi rasul kalau tidak jadi teladan percuma. Yang paling penting itu teladan. Jadi contoh, jadi teladan. Kalau kita tidak jadi contoh, jadi teladan, meskipun kita pintar berbicara di atas mimbar, tapi kehidupan kita tidak jadi contoh, percuma. Percuma. Ya, jadi
penting teladan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Rasul Petrus, kita sudah tahu siapa ini Rasul Petrus, orang yang dipilih sama Tuhan. Minggu lalu saya sempat cerita tentang Petrus, bagaimana dia dipilih Tuhan, dia ikut Tuhan, dalam ini dia melihat mujizat demi mujizat. Habis itu dia lihat waktu Tuhan itu ditangkap, waktu Tuhan mati di kayu salib, dia lari kembali ke mana? Ke manusia lamanya. Kembali lagi ke mana? Ke tangkap ikan lagi. Kembali ke asalnya. Tapi waktu dia kembali ke asalnya, semalam-malam dia cari itu ikan tidak dapat. Jadi kemarin minggu lalu saya masih tekankan kepada jemaat, kalau orang yang sudah terima Tuhan seperti Petrus sudah ikut Tuhan, tapi karena melihat tidak ada harapan lagi, lari kembali ke dunia. Lari kembali ke dunia kosong. Semalam-malam cari ikan tidak dapat. Tetapi masih anugerah Tuhan. Tuhan datang mencari Petrus sedang menjala. Tuhan katakan kepada dia, Petrus, tebarkan jalamu bagian kanan. Tuhan sudah semalam-malam saya susah payah cari, tidak ada dapat seekor pun. Ya, Tuhan hanya ngomong, sudah tebarkan di bagian kanan. Kita lihat waktu dia tebar, dia dapatkan 156 ekor besar-besar. Artinya apa? Orang kalau sudah jauh daripada Tuhan, berkat itu sudah tidak ada. Susah payah engkau bekerja, berkat itu sudah tidak ada. Tapi di sini Petrus, dia kembali, mau sadar sama Tuhan. Dia ikut kembali Tuhan. Tuhan berikan dia wangsit. Dia bersurat kepada siapa? Kita melihat, dia bersurat kepada orang-orang yang ada pada waktu itu di Galati. Ya, yang di Pontus, di Galati, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Dia bersurat, surat yang pertama. Dia memberitahukan kepada jemaat-jemaat yang ada, kepada orang-orang yang ada di sana. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Inilah Petrus sampaikan. Ya. Tinggal sekarang orang-orang yang di Galati, orang yang di Kapadokia, orang-orang yang ada di sekitar sana, disampaikan kepada Petrus, mau ndak mereka mendengar? Itu, mau ndak mereka mendengar? Dan kita tahu Petrus ini mendapatkan ini dari mana? Karena dia benar di hadapan Tuhan. Allah memberikan kepada dia hikmat, kebenaran firman Tuhan untuk menyampaikan. Allah bisa juga pada waktu dia hidup 33 tahun pada pelayanan, 3 tahun setengah, Allah berbicara terus kepada jemaat-jemaat, berbicara terus kepada siapa? Kepada pengikutnya. Dia berbicara, Tuhan Yesus berbicara terus, tapi waktu ini dia sudah mati. Hari ketiga dia bangkit, dia berupa roh. Dia tidak datang lagi berbicara kepada mereka. Kalau datang berbicara kepada mereka, orang lihat lari. Lari. Loh, siapa ini? Ini hantu, ini hantu. Ya, ingat pada waktu murid-murid sedang mereka nyebrang, pergi naik perahu, gelombang badai yang begitu besar. Tapi di situ Tuhan datang, di jalan di atas air. Mereka bilang hantu dia, itu hantu. Ya, dia datang berupa roh. Jadi Tuhan memakai ya Petrus untuk berbicara kepada orang-orang yang ada di Galati dan lain-lain. Tinggal sekarang orang-orang yang ada di Galati mau mendengar, tidak mau melakukan, tidak. Itu yang paling penting. Dan saat ini Tuhan pakai kepada saya untuk sampaikan kepada jemaat-jemaat yang ada ini. Jujur, ini masuk YouTube. Tapi beban hati saya, mohon maaf yang ada di luar. Beban hati saya ini kepada jemaat. Karena saya adalah gembala yang ada di sini. Ya. Beban hati saya bilang Tuhan tolong. Tuhan tolong. Kepada siapa? Kepada jemaat. Tinggal jemaat mau dengar apa tidak. Kalau jemaat mau mendengar dan melakukan, jemaat akan mendapatkan sesuatu ini. Karena dia katakan apa di sini?
Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Ya. Semuanya sudah dekat. Waktunya Tuhan sudah dekat. Maka itu Tuhan bilang, hari-hari yang terakhir itu ada banyak sekali kesusahan-kesusahan. Sudah dekat, maka Tuhan izinkan manusia-manusia ini mengalami persoalan-persoalan, masalah-masalah, pergumulan-pergumulan. Kalau kita tahu menghadapi masalah, pergumulan, kita menghadapi sakit. Kalau kita orang yang beriman, kita datang kepada Tuhan, kita cari Tuhan. Itu yang benar. Bukan sekarang kalau kita ketemu masalah, kita lari ke tempat lain. Minta pertolongan dunia. Minta pertolongan manusia. Minta pertolongan Allah-Allah lain. Salah. Menghadapi persoalan, masalah, Tuhan izinkan kita datang mencari Tuhan. Dengar baik-baik ibu-ibu yang ada. Dengar baik-baik. Kita punya persoalan, kita punya masalah, kita datang cari Tuhan. Kalau jemaat sekarang datang ke sini, datang cari siapa? Apakah hanya sekedar rutinitas? Saya bukan menghakimi. Apakah sekedar rutinitas kita datang? Aduh, kalau saya tidak datang kan tidak enak. Nanti apa kata orang? Nanti ditelepon gembala, ditanyai siapa? Kok tidak pergi gereja? Tapi kalau kita tahu, kita datang cari Tuhan. Punya pergumulan, semua punya pergumulan. Datang cari Tuhan. Sehingga apa yang dia katakan? Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Jadi begitu banyak pergumulan, banyak masalah yang kita hadapi sekarang ini. Ya, yang Tuhan pesan kepada kita melalui Rasul Petrus. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Tidak gampang. Menjadi orang punya persoalan, masalah, disuruh kuasailah dirimu. Ya, Bapak Ibu, kalau kehidupan kita masih kedagingan, duniawinya masih tinggi, tidak bisa penguasaan diri. Tidak bisa. Ya, karena yang ada di dalam kehidupan kita kalau masih dalam kedagingan, waktu ketemu masalah hanya emosi. Berteriak emosi. Bapak Ibu berkata, apakah Bapak Pendeta menyampaikan juga seperti itu waktu ketemu masalah? Ya, bisa tenang apa tidak? Saya berusaha saya tenang, tapi kalau saya sudah marah, saya emosi karena apa? Dia ketemu masalah itu karena kebodohan dia. Kamu kan saya sudah omong sama kamu, jangan jalankan ini, jangan jalankan ini. Tapi karena kekerasan hati ditabrak, dilawan terus, ketemu masalah. Sudah ketemu masalah, waduh ini masalah bagaimana? Larinya kepada siapa? Kepada pemimpin. Lari kepada siapa? Kepada orang tua. Itu kadang bisa marah. Karena waktu diomongi, tidak mau dengar. Tapi Tuhan bilang, ada penguasaan diri. Penguasaan diri. Penguasaan diri letaknya ada di mana? Kalau ada buah roh dalam hidup kita. Galatia 5 ayat 23 kita lihat. Galatia 5 ayat 23, tolong dikeluarkan. Kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Ya. Kalau orang sudah hidup di dalam buah roh, pasti ada kelemah lembutan dan penguasaan diri. Supaya apa? Kamu bisa tenang. Ya, kembali lagi. Ada penguasaan diri. Kalau kita di dalam kehidupan kita ini ada buah roh, maka saya sebagai gembala saya tekankan terus kepada jemaat. Ayo kalian harus bertumbuh. Harus bertumbuh rohanimu kalian. Jangan kejar itu dunia yang fana itu. Kalau kalian punya masalah, persoalan, kalian lari kepada dunia, kosong. Dapat tetapi dengan susah payah, tetapi kosong, tidak dapat apa. Ya. Harus kita punya rohani, harus
tumbuh. Kalau rohani kita tumbuh, Yesus ada di dalam kehidupan kita, berarti Yesus yang memberikan kita tenang. Roh Kudus yang berikan kita tenang. Kita mau marah dan lain-lain, ada di situ rem. Roh Kudus bilang jangan. Roh Kudus bilang jangan. Tadi waktu kami doakan anak Candy, saya ada di sini. Tuhan hanya pesan kepada saya, halus itu suara. Kasih tahu mamanya, jaga anak ini baik-baik. Ya, karena sekarang di luar itu banyak orang jahat. Anak yang masih gadis umur 16, jaga baik-baik. Ya, itu saya rasa pesan yang bagus. Kalau mamanya mau dengar, kalau Candy-nya mau dengar, kalau mamanya omong, nih, wes ojo pergi-pergi, di luar itu tidak baik loh nih. Ya, jangan pergi. Wes mau pergi, obo. Ya sudah tidak bisa ngomong, kekerasan hati. Ya, kita tahu ini bukan omong politik. Orang banyak pesan. Saya ada kirim ke grup, ya. Bulan 2, jangan terlalu keluar-keluar. Tanggal 8, tanggal 9, tanggal 10, itu kata orang. Wah, jangan percaya. Karena apa? Waktu itu lagi kampanye besar-besaran. Jangan, tidak boleh. Loh, itu kan nasihat yang baik. Betul kan? Tapi kalau orang yang sekiranya dowo, orang yang tidak bisa diomongi, marah dia. Apalagi orang yang kaki panjang suka jalan-jalan, marah dia. Tapi kalau diomongi, jangan, hati-hati ya. Sebab itu dalam keadaan yang tidak baik. Ya, kalau kita mengerti, iya ya. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tapi banyak orang waktu diomongi dah mau. Tapi kembali lagi firman Tuhan. Supaya apa? Karena itu kuasailah dirimu. Ya. Ketemu masalah, ketemu persoalan, kuncinya satu dulu. Masalah itu datang, kuasailah dirimu. Saya teringat. Pada dulu 27 tahun, 30 tahun yang lalu oleh kemurahan Tuhan. Saya dalam keadaan susah. Ekonomi sudah hancur. Kapal sudah tenggelam, seluruh sudah habis semua. Utang begitu banyak. Kan datang penagih hutang. Datang kan penagih hutang. Ya. Datang penagih hutang, saya tidak lari. Saya tidak lari Bapak Ibu. Kita sudah berbuat salah. Orang datang kita ketemu, bukan kita lari. Ya, kita hadapi mereka dengan tenang. Istri saya saksi. Yang datang sama saya provos. Yang datang sama saya orang Telolema, yang datang saya dari mana-mana. Saya hadapi dengan tenang. Saya belum dalam Tuhan yang betul-betul, tetapi di situ Tuhan sudah mulai menjamah saya. Saya hadapi dengan tenang. Dia ngomong, saya mengaku, ya saya salah dan nanti saya akan selesaikan. Saya salah, saya hadapi dengan tenang. Begitu banyak tantangan yang saya hadapi. Bayangkan pada waktu satu perusahaan itu hancur semua, ekonominya sudah hancur, hutang yang begitu banyak, tentu orang itu datang kepada saya yang begitu banyak. Saya hadapi dengan tenang, satu persatu. Bukan orang itu datang sama saya ajak berkelahi. Orang bunuh mati kepada kita. Ngomong dengan baik. Bukan orang datang kepada kita, kita lari, tidak. Makanya ini adalah ajaran daripada Tuhan. Hadapi dengan tenang. Diomongi kita tahu salah, kita minta ampun. Bukan berargumentasi, melawan, tidak mau. Kalau saya tidak mau bayar bagaimana? Itu orang bunuh. Ingat jemaat kita dulu, pernah masuk penjara. Ya, dan sekarang dia sudah ada di Kudus. Dia utang kepada orang 10 miliar. Dan saya ngomong kepada dia, kau datang kepada dia, datang minta ampun, cium kakinya. Dia mau, tetapi suaminya dengar baik-baik.
Suaminya tidak di dalam Tuhan, keduniawiannya akan tinggi. Tidak bisa lawan. Lo sudah pinjam orang punya uang sudah sekian besar. Orang omong-omong lah baik, tapi kan tidak lawan. Justru dia lawan yang membuat istrinya masuk penjara, masuk tahan di Powilta. Karena apa? Karena suaminya. Belajar satu penguasaan diri yang ada. Kita bisa ada penguasaan diri bila mana? Kalau ada roh Tuhan dalam hidup kita. Pagi hari ini apakah di dalam kehidupan kita ini ada roh Tuhan? Ya. Kadang kita pimpin pujian, kadang kita main musik, kadang kita khotbah. Tapi adakah roh Tuhan dalam hidup kita? Adakah satu penguasaan diri? Maka itu Bapak Ibu, minta sama Tuhan. Tuhan menaruh belas kasihan kepada siapa dia kasihan. Tuhan menaruh murah hati kepada siapa yang murah hati. Tuhan, saya minta Tuhan agar supaya roh Tuhan ini ada di dalam hidup saya. Ada Roh Kudus yang ngerem sama saya supaya saya mempunyai satu penguasaan diri. Jemaat kita sampai masuk, ditahan di polisi, didobelkan, dimasukkan lagi di Madaeng. Karena apa? Karena suaminya. Istrinya sudah ngomong, Pak sudah kita datang sama dia. Minta maaf dan saya sudah katakan kamu datang pada perlu cium kakinya. Orang kalau sudah macam begitu kan jatuh. Tetapi ini tantang lagi. Wes tidak tahu diri. Sudah utang, sudah tidak bayar tapi nantang. Omong hukum. Wes utang bayaran. Tidak ada omong baik-baik. Omong baik-baik. Saya berharap ya, kita ini sekarang menghadapi hidup ini banyak kesusahan. Saya berharap ini nasihat ini kita bisa dapat. Ini nasihat daripada Tuhan, cuma Tuhan pakai sama saya untuk menjadi penyambung lidah. Ini hidup sekarang ini. Supaya apa? Bisa tenang. Kalau kita bisa tenang kan kita bisa ngomong dengan mereka juga tenang. Kalau kita bisa tenang, kita bisa ngomong dengan mereka tenang. Tapi kalau kita tidak tenang, bagaimana kita bisa ngomong orang itu tenang? Maka itu supaya kamu tenang. Kalau kita bisa tenang kan kita bisa berdoa. Supaya kita bisa berdoa, Bapak Ibu. Bagaimana kita bisa tenang? Kita bisa berdoa kalau kita tidak tenang. Betul. Inilah yang Tuhan pesan. Kita semua punya masalah, semua kita punya pergumulan. Saya ambil satu saksi. Ingat kemarin kita harus bayar listrik 5,9 juta. Tolong dikeluarkan. Kita harus membayar listrik kemarin 5,9 juta. Dibesarkan. Kemarin harus bayar. Ya, 5,9 juta. Adakah Bapak Ibu ada berpikir? Tapi saya bersyukur waktu doa pagi. Saya kalau suruh orang doa syafaat kan saya cek. Oh ini orang dia punya liangsin, dia punya hati berdoa. Oh kali ini paling dia hanya berdoa untuk dia punya diri atau ngomong bla bla bla. Saya suruh ada seseorang berdoa. Ya, dia berdoa. Tuhan, tolong Tuhan. Hari ini gereja kami harus membayar listrik dengan jumlah yang sekian besar. Kau tolong Tuhan, secara manusia tidak mungkin. Dari mana Tuhan dana ini? Ya memang, dana tidak pegang. Dana lagi kosong. Pengeluarannya besar. Ya, tapi kita lihat. Menghadapi semua ini, hapus sudah stop. Kita tenang. Kita tenang, Bapak Ibu. Kita tenang. Saya sebagai seorang pemimpin yang ada, saya berusaha tenang. Biasakan kalau kita punya kebutuhan-kebutuhan, apalagi ditekankan itu harus hari bayar. Saya tanya kepada saudara Andre, saya coba tanya, bagaimana Andre? Kalau umpama kita tunda besok bayar, atau kita tunda lusa bayar, bagaimana? Tidak bisa Pak. Ingat sudah ada perjanjian.
Waktu dia buat ini meter yang ada di sini, tambah trafo, dah usah bayar. Tetapi tidak boleh terlambat 1 hari. Terlambat hapus. Kalau sudah hapus kita akan ingat seperti dulu. Jalan ceklek, jalan ceklek, jalan ceklek. Kita mau tambah daya lagi harus bayar berapa banyak. Tapi Tuhan sudah kasih seperti itu. Dana dari mana? Yang kita mau harap itu siapa? Dana dari mana? Yang kita mau harap itu siapa? Tapi kita melihat Tuhan bilang apa? Yeremia 17 ayatnya yang ke-7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. 8. Orang yang seperti ini, sungguh-sungguh ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambat akar-akarnya ke tepi batang air, yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, yang tidak berhenti menghasilkan buah. Orang kalau berharap sama Tuhan, sungguh-sungguh loh. Ya, bukan asbun, omdo, tidak. Sungguh-sungguh hatinya itu. Saya lagi praktek. Omong mengandalkan Tuhan. Tapi sekarang punya persoalan masih mengandalkan Tuhan. Berpikir ini kan langsung. Siapa ya? Siapa ya? Siapa ya? Tapi pure harapkan Tuhan. Orang kalau benar-benar rohaninya bagus. Dia mengandalkan Tuhan, hidupnya tenang. Tenang hidupnya. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambat akar-akarnya ke batang air. Pohon itu kalau ditanam di tepi sungai, itu air, sumber air kehidupan. Dia itu merambat, itu tumbuh. Pohonnya itu bagus. Musim hujan kita lihat. Musim hujan yang kita lihat sekarang ini. Daun pohon-pohon itu, semua daunnya hijau-hijau semua. Waktu musim panas, setiap pagi Agus siram air, tetapi sama saja. Daunnya sudah seperti itu, jatuh berguguran. Sekarang lihat daunnya luar biasa. Dan mengeluarkan buah yang bagus. Sama. Tapi kalau kita mengandalkan manusia, kembali ke ayatnya yang ke-5. Yeremia 17 ayat ke-5. Kalau Yeremia yang 17, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Hati-hati. Orang yang menjauh daripada Tuhan. Ini kita berbicara akhir zaman. Masa kesukaran yang begitu, masa paceklik yang begitu luar biasa. Yang hatinya jauh sama Tuhan, udah malas sudah. Tidak mau lagi datang sama Tuhan. Hati-hati. Dia hidupnya bagaimana kita melihat. Lanjut ayat ke-6. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpendudukan. Kosong, kering, sumpek, judek. Jadi waktu dia menghadapi masalah, kalau orang yang mengandalkan manusia, hari ini kami harus membayar listrik sekian banyak. Bagaimana caranya? Ya wes, aku tak keluar. Cereng naik sepeda motor. Pakai helm, keliling, cari terus. Itu uang. Sampai jalan di belakang truk. Itu truk itu dengan mesin diesel. Asapnya keluar, masuk muka. Sudah capek. Datang ketemu orang sini. Tidak berhasil. Malah kena marah. Datang ke sini, minta sini, tidak bisa. Datang sini, semua tidak berhasil, semua tidak berhasil. Pulang, ditanya sama istri, ya opo, kon berhasil? Ya ono, aku capek. Ya, aku capek. Ya ono, aku capek. Karena tidak ada jalan. Yang dia harapkan itu manusianya, mengandalkan kekuatan. Aku capek. Pulang, geletak. Kacau, mulai sudah satu sama lain berantem, tidak pernah mendatangkan kebaikan. Tapi kalau orang yang rohaninya bagus, dia andalkan Tuhan, ada hubungan baik dengan Tuhan, dia duduk tenang. Tapi kalau kita mengandalkan manusia,
Senantiasa saya mengatakan di dalam Mazmur 127 ayat 2. Susah payah. Dia lari untuk mendapatkan dengan susah payah. Dari pagi dia lari sampai susah payah. Tidak melihat yang baik. Mendapatkan mungkin dengan susah payah. Maukah kita hidup seperti itu? Saya rindu. Saya rindu ini. Firman ini supaya bisa menjadi berkat. Maukah kita hidup dengan susah payah? Berapa banyak orang sekarang udah tidak mengandalkan Tuhan. Dia kerja dengan susah payah. Seperti tadi saya katakan. Mereka jual buah di warung di situ. Kalau ada yang beli, dia beli. Kalau tidak sampai busuk, barusan buah serikaya. Bagus-bagus tapi sudah hitam, diambil buang. Lo ada payu, ya ada payu dibuang. Tuku mana, ya. Kamu kerja gimana? Ya nyaur utang. Iki tidur sekarang kalau gimana? Malam tidur di sini, tidur dengan tikus. Ya. Susah payah mereka bekerja. Saya masuk ke pasar, saya berbicara. Mereka bilang ini hanya kerja nyaur utang. Utang berapa mu? 200 juta. Saya harus cicil 1 bulan 9 juta. Saya harus kerja pagi, saya harus berangkat datang ke pasar sini. Kerja sampai sore. Sampai di rumah selesai, tidur sedikit istirahat, malam berangkat lagi. Suami istri ke Batu, beli barang-barang semua, bawa lagi sampai rumah di Cangar. Selesai pagi-pagi subuh turun lagi. Bertahun-tahun seperti ini, kerja nyaur utang. Susah payah. Tapi di situ saya mulai masuk, menginjil dia, masuk menginjil dia. Tapi kalau kita Bapak Ibu, kita sudah roh Tuhan ada sama kita. Tuhan Yesus yang kita percaya sudah ada sama kita. Dia adalah sumber dari segala-galanya. Ya, Tuhan bilang kalau aku di dalam engkau, engkau di dalam aku, minta apa saja. Tuhan kasih, kita tinggal minta. Tuhan hari ini saya mau bayar listrik Tuhan. Tidak ada uang. Saya serahkan kepada engkau. Ya tenang. Sudah tidak apa-apa lagi, tidak berpikir, tenang sudah tinggal. Ya, saya saksi Bapak, bukan hanya kemarin. Saya bilang setiap hari saya melihat kemuliaan demi kemuliaan. Setiap hari saya melihat, karena saya serahkan kepada Tuhan. Maka itu kenapa saya putar ini video. Saya usaha terus mengetuk hati, supaya Bapak Ibu punya hati, punya kasih. Memperhatikan ini. Sebab orang yang memperhatikan orang lemah, ya pada waktu dia susah dia teriak, Tuhan dengar. Tapi kalau dia tidak mau dengar, dia tutup telinga. Orang lemah serukan, waktu dia susah juga sama. Tapi kita perhatikan ini. Kalau kita mengandalkan Tuhan, kita tenang. Kita melihat Tuhan itu punya banyak cara. Aduh kasihan anakku, aku sudah suruh sama dia. Sekarang dia lagi mau bayar ini, tidak ada. Tuhan bukan tidak bisa, dia buang dari atas, dia bisa dengan cara apapun. Saya hanya saksi hari kemarin. Kalau saya mau saksi yang lain-lain banyak. Saya hanya saksi hari kemarin. Saya tenang. Saya pulang dari olahraga, saya panggil istri, saya panggil anak-anak. Saya ngomong kepada mereka, kalian jadi orang harus hidup benar ya. Jangan ada hati jahat di dalamnya. Saya panggil mereka. Kalian jadi orang harus hidup benar ya. Jalan di tracknya Tuhan. Jangan ada hati jahat. Kalau ada hati jahat, nanti hidup kita itu ketutup. Kalian harus hidup benar ya. Banyak saya berbicara, banyak saya menasihati mereka. Nama saya seorang bapak. Namanya saya seorang gembala. Seperti saya berbicara kepada Bapak Ibu. Selesai. Saya bilang doakan. Hari ini kita punya kebutuhan sekian. Ya sudah, selesai. Yang lucu, tak tinggal tidur sama saya. Ya. Pada waktu tidur Tuhan kasih, tak tinggal tidur sama saya. Sudah capek kan, habis olahraga malam kurang tidur. Saya banyak doa, saya pulang dari olahraga, tak tinggal tidur sama saya. Sampai kadang saya pikir-pikir, iya ya.
Saya dulu kalau jam 11, jam 12 kayak orang gila. Tahu kayak orang gila. Kerja kayak jaran, kayak kuda. Ya, butuh keuangan. Sini belum tutup, sana belum tutup, masalah ini, masalah ini. Tapi kok sekarang saya ini kok tenang ya, tak tinggal tidur sama saya, enak. Agus juga begitu, dia lihat dia punya gembala, tidur dia juga tidur di situ. Tidur juga dia, kita liwat dia dah tahu. Enak, dah ada pikiran dia. Ya, cuma kalau ada orang gedek, dia bangun, dia ambil barang, habis dia tidur lagi. Tinggal tidur, enak ini hidup. Tinggal tidur. Kemarin jam 2, jam 3 saya bangun. Tante, ada makan apa? Oh, ada makan ini. Kacang rebusnya sudah dibuat. Oh, sudah. Saya duduk. Saya makan kacang rebus. Saya duduk, saya makan. Yang dia sudah buatkan, saya makan. Habis saya makan, saya tidak pernah berpikir. Tiba-tiba muncul satu pemikiran. Tapi sebelumnya saya lagi menangani ada seorang janda yang saya kirimkan sama dia berkat. Setiap minggu itu, setiap hari saya kirimkan sama dia karena Tuhan perintahkan kirimkan berkat makanan. Dan seorang janda ini kalau makan tidak mau tanggung-tanggung. Makanya sate babi, ayam panggang, apa segala semua. Tapi karena Tuhan suruh saya lakukan itu. Saya buat terus. Tapi Bapak Ibu, tiba-tiba Tuhan izinkan saya berbicara. Dana tidak ada, saya tenang-tenang saja. Tiba-tiba saya berbicara kok orang ini, saya berbicara sama dia. Tapi orang ini kan sangat susah. Dia sangat susah. Tujuan saya berbicara sama dia ini bukan suruh dia bantu, tidak. Tujuannya saya ini berbicara, saya mau nasihati dia, saya mau memberikan kekuatan kepada dia. Tapi singkat cerita, waktu ngobrol-ngobrol, saya cerita sama dia. Saya bilang, saya juga hari ini ada kesulitan. Saya ini sekarang ada kesulitan. Kesulitan apa? Saya mau membayar listrik, dana tidak ada. Dana tidak ada. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya ada. Dia bilang, langsung, mana nomor rekeningnya? Tolong dikeluarkan. Ya, keluarkan. Langsung saat itu, jam berapa itu? Jam 3 atau setengah 4. Ya, kita lihat, kasih besar sedikit. Ya, kasih besar. Ini saya tunjukkan kepada Bapak Ibu. Lihat, GBI Surya Kebenaran, kirim uang jumlahnya. Kita lihat, detail ya, dari bank mana. Ya, berhasil. Ya, langsung naik atas, terus naik lagi atas. Atas, naik atas. Ya, itu turun. Ya, turun. Ya. Terus, ya kita melihat berhasil ya jumlahnya. Dia kirim 5 juta. Berikan dulu kemuliaan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Dia kirim. Masih kurang kan? Kurang. Tenang saya. Masih kurang. Saya tenang. Tuhan sudah berikan yang besar ini. Masa yang kecil saja. Kan jumlahnya berapa Bu Retno? Yang keras Bu, masih kurang 900.000. Ya, masih kurang. Tapi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tiba-tiba ada seseorang, ya, ada seseorang, plak, kirim uang. Cuma saya tidak muat di situ. Kirim uang, loh. Waktu dia kirim, dia offerkan kepada saya, ini ada kirim uang. Saya langsung tulis di situ, Henhau. Henhau itu bagus sekali. Tuhan Yesus memberkati kamu. Tak cari orang itu. Kenapa engkau tahu saya lagi butuh sisa ini, engkau bisa kirim? Dia katakan sama saya, Pak, saya sedang jalan. Tuhan kasih ingat sama saya. Gereja hari ini ada bayar listrik. Kenapa engkau tidak ambil bagian? Langsung saat itu dia bilang, saya stop mobil, saya kirim langsung. Saya kirim langsung. Ya. Tapi ya bukan hanya sampai di situ. Masih kurang. Masih kurang.
Makanya tadi saya ada tegur dengan satu orang yang bisa saya tegur. Saya bilang, kamu kalau kirim uang itu untuk pekerjaan Tuhan, jangan kirim tengah-tengah malam. Uang itu tidak bisa dipakai. Kamu kalau tahu baca gitu, kamu kirim pagi-pagi. Jangan tengah-tengah malam, jangan. Saya karena orang ini bisa saya omong, saya tahu dia tidak marah. Kau jangan kirim tengah malam sudah tidak bisa, pagi-pagi. Kalau aksi peduli keluar langsung kau kirim, saya bilang. Jangan kau kirim tengah malam atau kau hanya tulis, mas saya kirim sekian tapi itu uang nanti besok baru kau kasih. Tidak bisa dipakai, percuma. Tapi Tuhan itu tidak pernah putus asa. Apalagi Bapak Ibu, muncul lagi Tuhan pakai seseorang. Kirim, blok, wih. Saya bilang, Tuhan luar biasa ya. Luar biasa ya. Kalau kita mau tenang menghadapi semua masalah itu dengan tenang. Kita berdoa sama Tuhan, doa kita itu tembus. Maka itu hari Kamis, Saudara Alfred khotbah di sini. Kita jadi orang berusaha hidup berkenan. Kalau kita sudah hidup berkenan sama Tuhan, sudah tidak usah pusing. Saya senantiasa tekan kepada jemaat Tuhan, berusaha hidup berkenan sama Tuhan. Selesai. Dan bisa bayar. Tadi yang saya keluarkan, kembali lagi keluarkan 5.900.000. Tolong dikeluarkan. Ya, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Tolong agak cepat. 5.900.000. Ini berikan dulu kemuliaan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum itu, bukan hanya pergumulan itu. Yang bekerja dapur-dapur ini kan mereka butuh uang. Saya sampai sudah berbicara kepada dapur ini. Kamu uang butuh sekarang? Ya dia butuh, tapi dia bilang sudah. Tapi saya duluan kan bayar listrik dulu ya. Oh ya, tidak apa-apa. Tapi kan dia juga butuh. Mau paksa bagaimana? Tetapi disitulah ada teriakan daripada Tuhan. Waktu itu masih pun kurang, engkau bayar dulu orang ini sebab dia butuh. Kau bayar dulu orang ini sebab dia butuh. Sebab dia harus kasih perpuluhan dalam kerjaannya, dia harus kasih aksi peduli. Kan itu dia punya tanggung jawab. Kau kasih dulu, dia sudah tidak ada, kau kasih dulu. Saya langsung ambil dalam dana yang kurang sebelum bayar listrik saya kasihkan. Ya, tapi bukan itu Bapak Ibu. Tadi malam, jam 1 malam Tuhan kirim lagi. Jam 1 malam Tuhan kirim lagi. Kan aneh, orang lagi tidur Tuhan kirim. Karena apa? Orang ini dia tidak kenal saya tidak kenal dia. Tapi pada satu saat waktu saya tolong orang yang mau pulang pesawat ini, dan di situ saya dikasih ketemu orang ini yang mengatur pesawat itu untuk charter bawa ke daerah. Dan di situ saya kenal dia, saya tidak pernah ada hubungan. Tapi beberapa saat Tuhan izinkan saya ketemu orang ini. Orang ini, waktu saya ketemu Tuhan gerakan, kirimkan kepada dia puji-pujian, kirimkan kepada dia itu aksi peduli, itu YouTube, kirimkan. Saya kirim kasih sendiri, tidak punya motivasi, tidak punya pikiran dan lain-lain untuk supaya dia ikut. Saya kirim. Satu saat dia omong sama saya, aduh Bapak Pendeta, dengar baik-baik. Ya, ini pujian yang Bapak Pendeta kirim sama saya ini. Ini jadi berkat Pak. Ini orang ini, dia ada di Bali. Jadi berkat Pak. Pada waktu kami tidur, kami tidak punya masalah, kami dengar rasanya enak Pak. Saya tidak tahu jemaat saya kirim dengar apa tidak. Ini Pak jadi berkat Pak. Tolong Pak, tolong Pak.
Jadi berkat Pak, jadi berkat. Singkat cerita saya kasih terima kasih. Saya tanya sama dia, ini YouTube kamu ada lihat enggak? Saya dah lihat Pak, saya cuma lihat, Bapak kasih, coba kau lihat. Waktu dia lihat, selesai semua, ngobrol dengan saya. Dia bilang, Pak, tolong kirim nomor rekening. Tolong kirim nomor rekening. Ini pujian, dia bilang, yang Bapak kirim saya sudah sebar di mana-mana, dia bilang. Sampai Amerika dapat, sampai di mana saya sudah sebar semua. Dan selesai dia bilang, tolong Bapak kirimkan rekening. Malam-malam dikirimkan rekening. Dan malam itu juga jam 1 Tuhan cukupkan, bahkan Tuhan lebihkan. Nah inilah ayat ini. Tuhan bilang, segala kesudahan sudah dekat. Ada persoalan masalah. Kita harus tenang, kita harus punya penguasaan diri supaya kita tenang menghadapi semuanya. Kalau kita bisa tenang menghadapi semuanya, kita bisa berdoa sama Tuhan. Dan doa orang benar besar kuasanya, tembus seperti Elia. Dia berdoa, tembus. Tuhan dengar, Tuhan jamah orang-orang ini. Maka itu Bapak Ibu, saya kepingin membagikan kepada Bapak Ibu. Saya ingin membagikan, hidup di dalam hari-hari ini adalah hidup yang susah. Hari-hari ini hidup susah. Kita tidak tahu bagaimana keadaan ke depan ini. Tapi kita tidak perlu takut. Ya. Kalau kita ada di dalam kebenaran, kita hidup benar di hadapan Tuhan, berkenan sama Tuhan, sudah tidak usah takut. Tuhan akan memberikan kita hikmat, Tuhan akan memberikan kita kuasa. Supaya bisa mencukupkan segala sesuatu menurut kekayaan dan kemuliaan Tuhan. Ini bukan saksi satu kali saja ini. Ini saksi terus setiap hari, setiap hari. Saya senantiasa tekankan kepada anak-anak saya. Kamu jalan ya, ini pelayanan. Sesibuk apapun kamu jalan. Barusan minggu lalu, minggu ini, hari Selasa atau hari Rabu Selasa, ya, ada pelayanan. Kesia bilang, Papa saya tidak bisa, tinggalkan kerjaanmu di sana. Ya, kau turun sini kau kerjain. Ya Pak, dia minta izin, dia langsung lari. Tinggalkan. Karena ini apa? Ini untuk jadi berkat untuk Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, seperti apa yang dikatakan Alfred, berkenan kepada Tuhan. Kita jalankan dengan punya satu ketulusan, berkenan kepada Tuhan. Kita tidak usah susah-susah. Bagian B 127 ayat 2 bagian B. Bagian B. 127 Mazmur ayat 2 bagian B. Bagian B dia katakan, sebab ia memberikan kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Mau enggak kalian? Pada waktu tidur Tuhan berikan. Tuhan berikan. Enak kan? Enggak usah pusing ini sekarang banyak orang mau kerja ini, mau kerja ini, mau kerja apa ya, pusing ya. Ya. Mau jadi kurir di sini, mau jadi kurir di sini. Besok saya dapat kiriman apel dari Batu. Apel itu setiap minggu orang ini kirim sama saya. Bapak Gembala tidak usah bayar. Bapak Gembala cukup bayar kurir saja. Tapi apel Bapak Gembala tidak usah bayar untuk Bapak Gembala makan. Karena setiap hari saya hubungi dia, saya doakan dia, dia melihat semua itu, tidak usah bayar. Dan kurir ini dia bilang, kasihan dia bilang. Ini kuliah sama-sama dengan saya. Sudah kuliah pintar, tapi hidupnya susah. Kerjanya apa? Jadi Gojek. Kerjanya apa? Jadi Just Tip. Kerjanya apa? Jadi
Pengantar Shopee, saya dah tahu itu. Shopee apa saya dah tahu. Pengantar itu. Susah dia bilang hidup ini. Jadi kalau dia sudah kirim dari Batu 5 kilo, engkau harus bayar sekian. Tak tambahin sama saya uang. Kasih sama dia. Terima kasih Bapak Pendeta. Terima kasih Bapak Pendeta. Mau cari apa sekarang kerja? Hidup seperti ini. Orang sekarang bingung. Pilih 1, pilih 2, pilih 3. Wis tidak usah pusing. Mereka katakan kalau si A pilih ini tidak benar, nanti kita susah. Kalau ini kita bisa senang, kalau ini tidak. Kalau masih pun dia pilih siapa saja, tapi kalau kita hidup benar, orang itu mau tutup sama kita, Tuhan dari surga itu ngomong, jangan kau tutup ini adalah anakku. Tidak usah pusing kiri kanan, memang hari-hari ini harus terjadi kesulitan-kesulitan. Dari malam selesai latihan, saya panggil Ibu Andreas, saya panggil Bu Retno, coba kamu lihat ini baju-baju. Ada orang bisa kirim berapa dos baju baru-baru. Saya bilang, Bu Andreas, Toto ya, aktor yang baik. Jangan lupa, orang ini persembahkan untuk orang-orang yang ada di pinggir jalan. Tapi Ibu Andreas bilang, Pak, kan bisa juga anak-anak kita kan pintar, ini baru-baru Pak. Mereka bisa melalui online, bisa jual. Sudahlah, saya bilang. Tuh yang punya sudah minta macam, ya kan itu kan dapat uang kan bisa dipakai lagi. Sudahlah, dia suruh kasih ke sana, kasih ke sana. Bagaimana untuk kasih anak kaum muda? Ya sudah, tidak apa-apa, boleh ambil satu-satu. Tapi yang ingat yang lain, kasihkan kepada mereka. Baru-baru. Ya. Siapa zaman sekarang yang mau kasih? Seperti begini orang semua pada susah. Itu satu. Jadi apa kuncinya? Hari-hari ini adalah hari-hari yang susah. Ya, sekarang ini susah. Maka itu Tuhan minta kepada kita, ya, harus punya buah roh dalam hidup kita. Harus pertobatan yang benar-benar ada kepada kita, agar supaya roh Tuhan itu ada sama kita. Itu yang Tuhan minta kepada kita. Jam berapa sekarang ya? Ini jam ini kok kelihatan mati. Hah? Jam berapa? Hah? 8? 8:20. Betul ya? 8:20. Ivon sudah gelisah. Oke, kita tutup. Nanti kita akan masuk lagi. Ya, 8 sudah lewat 20 jam ini. Ya. Oh, tidak mati kok. Saya saja yang agak ini. Ya, nanti kita akan sambung sore hari. Ya, supaya kita tahu. Inilah, saya kepengen sekali agar supaya jemaat Tuhan ini bisa mendapatkan. Ya, oke. Mungkin pagi hari ini kita dapat ini dulu. Nanti kita akan sambung sore hari, ada perjamuan kudus. Kalau Bapak Ibu bisa mendapatkan ini, itu berkat begitu luar biasa. Oke, saya minta pemusik singer. Ya.